kita jangan sampai dibodohin sama internet, teman-teman. Benar. Jangan sampai kebodohan ini, lagi-lagi katanya orang bilang, jangan sampai kebodohan ini menjadi pasar ladang hijau bagi orang-orang yang kapitalis, dan jangan sampai kebodohan ini bikin banyak korban lagi gitu. Karena masalah utama dari buku di Indonesia itu adalah harganya tidak ramah. Betul. Tolong dicatat, tidak ramah. Tidak Tolong ramah. dikasih di bawah. Sebenarnya kalian perhatiin nggak sih, orang-orang di Indonesia tuh banyak yang pinter, tapi mereka Benar banget. Mereka malas baca. Malas baca. mereka tuh banyak yang pinter, tapi kita kekurangan orang-orang yang suka menulis. Kita kekurangan orang-orang yang suka berkarya dengan ide-ide lalu dituangkan dalam bentuk tulisan itu banyak, tapi adalah pahlawan-pahlawan kita saat-saat ke belakang. Kalau kita melihat ke belakang itu kan banyak aktivis yang luar biasa hebat ya, tokoh-tokoh kita sebelumnya, tapi saat ke depan kemundurannya sudah terlihat jelas. Jadi ketimpangannya itu ya terlihat gitu. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk pendengar kita dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Vegalistik. Nah teman-teman, kali ini podcast Vegalistik berkolaborasi dengan Perpustakaan Satya Gantargi. Kali ini kita akan ngobrol santai tapi tetap cerdas, karena episode kali ini membahas tips literasi ala pustakawan Vegas dan juga salah satu murid di Vegas. Yeay, bener banget nih. Hari ini kita bakal bahas hal yang gak jauh-jauh dari hidup kita, yaitu literasi. Tapi literasi kali ini nggak versi yang kaku ya. Tentu versi Vegas tuh lebih fun, lebih fresh, dan juga tetap informatif. Bener Tapi banget. sebelum kita mulai, izinkan aku perkenalan diri aku terlebih dahulu. Halo semuanya, aku Anin. Dan halo semuanya, aku Pepi. Kali ini kita berdua akan menjadi host untuk acara podcast kali ini. Nah, untuk episode kali ini ada yang spesial banget nih, karena kita kedatangan dua narasumber yang sangat penting dan juga keren. Yang pertama yaitu ada Kak Anis Sebagai pustakawan di Perpus Vegas, dan juga Kak Radit, yaitu salah satu murid berprestasi di dunia literasi yang ada di Vegas. Nah, pustakawan kebanggaan kita Kak Anis ini sering banget nih menjadi tempat tenang, menjadi kayak tempat untuk mencari inspirasi, referensi ketika kita sedang lelah sama tugas-tugas. Dan juga Kak Radit ini sebagai inspirasi kita juga, karena Kak Radit ini pernah menang juara FLS 3M. Keren. Nah, pertama kali nih yang akan kita bahas, boleh nggak sih kalian memperkenalkan diri secara khusus ke teman-teman Vegalistik sesuai dengan profesi kalian saat ini? Profesi, oke. Mungkin dari silakan Kak Radit dulu lah ya. Kak Radit. Jangan dari yang tertua dulu. Kita balik dari yang muda dulu. Oke, Kak Radit boleh duluan. Ya, perkenalkan, nama saya Raditya Hirgi Pramudia, biasa dipanggil Radit aja. Saya saat ini sedang di kelas 12 SMA. Kelas 12. Paling tua berarti. Benar kan? Pengenalannya bener kan ya? Paling benar. Saya kemarin sebagai pemenang FLS 3N lomba menulis cerita pendek. Alhamdulillah dapat juara 2. Alhamdulillah. Nanti kita kepoin kali ya Iya, inspirasinya boleh Kak Radit banget. ini dari mana aja nih bisa sampai menang FLS-nya juara. Sebelumnya Kak Anis perkenalan dulu. Sampai lupa. Oke, sebelumnya terima kasih banyak banget nih teman-teman siswa-siswa SMA 113 yang udah good banget berkeinginan dan memiliki harapan yang besar. Semoga ini terus berlanjut ya. Amin. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nuranisa atau dipanggil Kak Anis. Saya pustakawan di Perpustakaan SMA 113 Jakarta atau Perpustakaan Satya Gantari. Ya, dan saat ini profesinya masih menjadi pustakawan, alhamdulillah. Dan sebelumnya memang kebetulan pernah bersekolah di sini, jadi rasanya pingin punya pengabdian yang besar ya untuk sekolah tercinta gitu. Apalagi ngeliat adik-adik semangat banget, anak-anak
Wah, keren deh pokoknya. Good job. Dan semoga ini menjadi podcast dan pembicaraan kita yang sangat positif ya untuk kedepannya. Nah, selain perkenalan diri, pasti kita juga ingin tahu dong sejarah singkat atau cerita di balik sosok pustakawan, sosok dua orang ini apa sih kira-kira? Nah, untuk yang pertama nih Kak Ani, selain untuk ingin mengabdi di sekolah lama, kira-kira ada lagi nggak sih motivasi atau kayak keinginan Kak Anis untuk menjadi pustakawan tuh apa sih? Keinginan pertama apa nih? Keinginan dan motivasi. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin motivasi itu banyak ya dari manapun. Cuman pertama awalnya tuh nggak nyangka aja kalau misalkan mau ngambil pustakawan dan pingin berterjun langsung di dunia perpustakaan gitu. Dulu gara-gara teman-teman punya teman dan ada salah satu keluarganya itu yang memang mengambil jurusan ilmu perpustakaan di Universitas Indonesia dan beliau ini salah satu tantenya itu berhasil lah, dia punya prestasi di luar kota juga, terus sudah menjadi salah satu pustakawan di perpustakaan Korea juga. Nah itu kan mendengar tertarik dulu kan kalau anak SMA dengar Korea kayak wah benar. K-pop banget dari terlalu itu, jadi langsung ke punya keinginan yang lebih besar untuk kita coba kali ya, kita coba berkecimpung di dunia perpustakaan yang nggak pernah dilirik sama orang-orang. Akhirnya kita beranikan diri. Awalnya tuh cuman kayak sama nganggepnya apaan ya, belajarnya ngapain ya, tapi ternyata pelajaran yang cukup luar biasa gitu untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Itu sih pertama. Wow, keren banget ya. Tapi emang sih dulu tuh kan K-pop emang lagi terkenalnya sampai banget sekarang ya. loh, Apalagi bahasa Koreanya nih bikin jiwa-jiwa Jiwa-jiwa K-popers ini tuh numbuh gitu. Kayak kalau udah bisa bahasa Korea, gila keren banget gitu. Rasanya kayak langsung pengen ke Korea langsung gitu ya, ketemu idol K-pop. Nah, untuk Kak Radit nih apa sih kira-kira yang motivasinya tuh apa sih? Bisa menulis cerpen dengan bagus, keren kayak gitu. Bisa juara 2 FS3N. Awalnya itu gimana? Kita tuh penasaran banget. Sebenarnya soal perjalanan singkat tapi agak panjang juga sih. Kayaknya hampir 2 jam lebih. 2 jam lebih nih kayak dengerin ceritanya. Jadi awal mulanya itu sebenarnya nggak ada ketertarikan sama sekali untuk nulis. Kayak benar-benar nggak kepikiran lah untuk sampai nulis itu. Awalnya itu sekedar baca aja. Karena waktu itu kan saya kelas 10 tuh pernah menjabat jadi OSIS. Terus pas kelas 11-nya saya demisioner lebih dulu daripada teman-teman saya. Nah, ketika kita demisioner itu kan banyak banget waktu luang tuh. Nah di waktu luang tuh kadang saya stres sendiri karena ini waktu sebanyak ini nih saya spend untuk apa ya gitu kayak. Jadi stres sendiri karena mikirin ini nggak apa-ngapain gitu kan. Akhirnya karena saya ngerasa pola hidup saya tuh kayak wah nggak bisa nih begini terus nih gitu kan. Akhirnya saya cari referensi buku yang bisa kayak bikin kita tuh paling nggak berubah gitu pola pikir. Nah saya nemu satu buku waktu itu dari James Clear, judulnya tuh Atomic Habits. Nah ya itu tuh saya pertama kali megang buku itu kayak ini buku sebel ini nyelesainnya gimana ya? Bener banget sih. Pusing duluan ya Kak. Lagi ke keponya tuh ini gimana ya nyelesainnya ya? Kan kalau dipikir-pikir kayak buku sebel banget ya. Gimana sih kita bacanya supaya udah pusing baru ngeliat buku pelajaran aja nggak pernah saya buka gitu. Ngaku ya di sini bener ya. Jujur ya. Ya, habis itu saya baca lah, biasanya sebelum tidur atau sambil habis makan gitu kan. Pas dirasa-rasa ternyata membaca tuh menenangkan pikiran, kayak bener-bener kita ngalir, otak kita tuh kayak jalan gitu, berdialog gitu. Nggak kerasa udah 100 halaman aja gitu kayak, wah ternyata banyak juga nih bacanya. Nah perlahan saya mulai merasakan kayak manfaat dari buku itu gitu. Jadi belum ada kepikiran saya nulis sama sekali dari situ. Setelah sampai saya menyelesaikan buku Atomic Habits itu kira-kira 2 minggu lah. Ya saya nggak ngerasa, nggak expect sama sekali kayak 2 minggu selesai gitu. Nah dari itu tuh efeknya banyak banget. Dari saya baca buku 1 itu saya jadi punya buku harian, terus saya bisa ngerancang apa yang akan saya lakukan nih gitu. Jadi hidup saya benar-benar lebih tertata saat itu. Iya. Nah karena waktu itu kayak udah baca self improvement nih 1.
terus kayak saya pengen nyoba kayak beberapa buku tuh kan ada tipe yang self improvement, ada yang juga sastra gitu kan. Kebetulan saya punya teman dia suka baca buku. Saya tanya, buku apa nih yang bagus nih? Habis baca ini kemarin selesai gitu kan. Pengen refreshing lah baca cerita gitu kan. Direkomendasikan lah saya. Gitu ya? Iya, fiksi gitu. Direkomendasikan buku sastra pertama saya yang saya baca itu Laut Bercerita karya Lea Sudari. Ya, itu bagus banget. Nah, dari situ tuh kayak bukunya itu tuh kan Lela itu kan kalau nulis kan apa ya, imajinasi kita jalan banget secara semuanya tuh kalimat-kalimatnya tuh juga cantik banget. Dari situ tuh mulai jatuh cinta gitu, cuma masih denial kayak cuman suka sama kalimatnya aja gitu kan, masih denial gitu. Selesai waktu itu dalam waktu 3 hari gitu. Wow. 3 hari keren banget. Dari yang 2 minggu jadi 3 hari ya. Keren gitu. Nah, terus udah baca itu masih denial kayak pas saya sempat lihat review-review juga dari Instagram, dari TikTok gitu kan, kata mereka bahasanya berat nih gitu kan. Saya ngerasa lah perasaan saya baca ngalir aja gitu, saya menikmati banget tuh baca itu. Terus saya mau coba menantang diri saya lah, kayak saya bacain aja bisa, mungkin kalau buku yang lebih berat lagi saya bisa nih gitu kan. Saya cari lah, Menantang diri sendiri. iya, ada satu penulis yang waktu itu bener-bener bikin saya, salah satu penulis ini juga bener-bener yang buat saya bisa nulis sampai sekarang. Itu Bapak Pramudia Anantatur gitu. Kan filmnya itu kan booming banget, Bumi Manusia. Nah, saya coba beli novelnya waktu itu. Dan pas pertama baca tuh kayak wah, ini yang dibahas apa ini? Terlalu berat ya. Itu bacanya tuh pas 1/8 bukunya itu bener-bener sambil lihat KBBI di Karena banyak banget peribahasa dan diksinya tuh bener-bener asing banget di kepala saya. Nah, habis itu kayak lama-lama tuh menikmati aja karena kan berulang terus diksinya. Jadi ya lama-lama tenggelam aja, hanyut gitu. Iya, kayak sampai kadang tuh bikin di pikiran tuh kayak bener-bener masih denial banget. Sebenarnya tuh udah bikin kayak beberapa kalimat kayak saya ngerasain keresahan di hari ini, itu saya bikin kalimat di kepala saya itu kayak masih denial, kayak ini mah cuma sekedar aja gitu kan. Terus suatu hari Pak Dayat bikin tugas, mulai cerita pendek. Cocok banget Iya, udah kepikiran gitu. Itu pas banget saya lagi seneng-senengnya baca buku Pramudia Anantatur. Iya, disuruh bikin lah kata Pak Dayat yang sederhana aja, yang penting ada ekspresifnya di dalam cerpen itu. Terus saya buat lah gitu kan. Karena waktu itu lagi jatuh cinta banget sama buku itu, saya nulis menggebu-gebu gitu. Jadi ceritanya itu fiksinya sastra. Iya. Suruh buat cerpennya tuh tentang sastra, bukan yang fiksi bahasa anak-anak sekarang gitu ya. Iya. Nah, saya bikin itu, kata Pak Dayat, bagus juga nih kamu. Waktu terus di situ kayak denialnya mulai hilang lah, mulai kayak coba nulis sekali sedikit gitu ya. Nah, saya suka kadang bikin tulis cerita prosa pendek gitu aja sih. Terus kayak saya liatin ke teman saya kayak, ini gimana menurut kamu gitu kan? Ini gimana gitu katanya. Ini bagus nih, kamu coba nulis sendiri gitu kan. Saya masih denial juga waktu itu kayak banyak banget denial. Lagi ya. Udah baca bukunya masih denial. Harus dipaksa gitu. Harus dipaksa banget. Sampai suatu saat ada seleksi FH3N itu. Situ. Nah, pertama-tama tuh dimasukin sama Pak Dayat tuh. Malam-malam H-1 penutupan pendaftaran. Kata Pak Dayat, di WA saya malam-malam habis mandi kayak. Habis mandi banget loh. Masih inget loh. Masih inget banget. Apa nggak kaget ya? Habis mandi kayak Dit, besok ikut ya. Ada seleksi nih. Apa tuh, Pak? Udah nulis cerita pendek gitu. Ya. Susah nggak, Pak? Udah ikut aja. Pertanyaan pertama susah nggak, Pak? Nah, dari situ sama pelatihnya kan waktu Kak Fajrin. Saya total sama Kak Fajrin tuh bikin cerpen 3 kalau nggak salah itu, 3 atau 4 ya, 3 gitu. Nah, pertama kalinya saya nulis cerita itu waktu Kak Fajrin nantang kita semua nih pesertanya untuk bikin cerita satu temanya bebas gitu. Waktu saya di situ karena saya pusing nulis apa kan, saya nggak pernah nulis cerita yang panjang-panjang. Saya
habis baca lihat-lihat lagi buku yang pernah saya baca buat nyari referensi cerita gitu kan. Wah, laut bercerita bagus nih untuk direferensi gitu kan. Tapi saya bingung kayak apa ya yang mau dimuat gitu. Saya ngeliat mama saya, ya kayak mama saya tuh kadang saya sama mama saya suka ngobrol gitu lah. Mama saya suka ngasih pesan-pesan inspirasi gitu ya, pesan-pesan hidup gitu lah. Nah, saya bikinlah cerita waktu ada tokohnya itu ada sekeluarga itu ada 4 orang gitu. Nah itu ceritanya kayak tentang anak yang menurut pendidikan gitu. Tapi pokoknya struggle dalam pendidikan. Terus akhirnya dia berhasil, tapi karena saking sibuknya dia lupa sama mamanya gitu. Kayak malin Iya. Tapi Akhir-akhirnya gak malin kundang nggak ya. sampai menista gitu. Nah pas di akhirnya saya bikin ending itu mamanya jatuh sakit. Nah terus di situ saya pas ngetik saya nangis. Berarti Terbawa suasana. Nah dari situ saya ngerasa kayak ternyata nulis tuh emang benar-benar bikin kita nggak bisa saya malah mendeskripsikan gimana rasanya juga. Keren sih. Keren banget. Jarang banget guys anak SMA yang kepikiran buat tulis bagus itu itu tuh, apalagi baca buku karena kan biasa kita tuh udah pusing banget nih sama buku pelajaran, nggak punya bahkan waktu. sampai nggak dibuka Sampai nggak dibuka. pelajaran Sampai nggak loh. dibuka, kapan Siapa itu ya? Saya juga kok Kak, aman aja Kak. Tapi bener banget sih Kak Radit, pengalaman aku juga, aku kan sempet baca Laut Bercerita ya, tapi itu nggak sampai habis, kayak baru sedikit banget nih halamannya. Aku nggak kuat karena ngerasa emang bahasanya berat banget buat aku, kurang dimengerti aja. Tapi emang kan pandangan orang beda-beda ya, ada yang bahasanya menurut mereka mudah, ada yang menurut kita susah, jadi emang tergantung hobinya juga. Iya, tergantung diri sendiri juga. Benar. Oke. Dari cerita yang udah kita dengar tadi, menurut Kak Anis dan Kak Radit sendiri, menurut kalian literasi itu apa sih? Kayak gimana sih literasi itu? Selain membaca tuh apa sih gitu? Kata lain literasi kan menurut orang mungkin literasi ya udah Sekedar cuma baca gitu. kan. Membosankan ya. Bosan. Iya sih, ngebaca tuh sebenarnya membosankan. Siapa yang nggak membosankan? Iya, benar-benar. Kalau misalkan diperbandingkan antara literasi dan membaca itu ternyata punya 2 hal yang berbeda. Dia punya pengertian yang berbeda. Kalau membaca itu kayak ya kita kegiatan untuk membaca, dan itu salah satunya kalau misalkan membaca kita udah sampai memahami, membaca kita udah nyampe kayak Kak Radit nih, awalnya cuman Iseng-iseng gitu. terus lama-lama jadi 3 hari, bisa-bisa kamu sehari ya. Pernah sehari. Pernah. Karena kan jarang ya nemuin, apalagi kalau masalah ngomong gender sulit ya, anak Sulit laki-laki banget. karena Iya, kebanyakan coba kakak-kakak kita di depan paling rata-rata kayak apa, komik, Benar, novel. fiksi yang kadang bacanya tuh nggak terlalu mikir otak. Benar. gitu. Tapi justru itu yang jadi baca novel yang versinya dikit, baca novel atau fiksi yang halaman yang nggak seberapa, itu ternyata jadi kegiatan kita loh untuk membaca. Nah itu jadi salah satu artian kalau kita ngebaca itu kegiatan kita, otak kita beraktivitas untuk kita mengetahui apa yang ada di buku. Nah kalau misalkan literasi itu nggak hanya cuma baca ya, literasi itu kemampuan kita untuk memecahkan masalah, terus jadi jembatan kita bridge untuk problem solving, kita memecahkan masalah, dan kita mencari banyak ilmu pengetahuan, wawasan dan lain sebagainya. Literasi itu juga nggak hanya mendengar, tapi nggak hanya membaca, tapi kita mendengar, kita melihat, kita ngobrol kayak gini aja nih Kak. Kata orang bijak, kata orang-orang bijak, kita ngobrol kayak gini aja, berbagi informasi, itu tuh kita udah salah satu melakukan kegiatan literasi. Karena menulis, kalian dari buka handphone aja, teman-teman kita tuh ternyata sudah melakukan literasi. Kita buka ya grup WhatsApp ataupun informasi berita-berita, itu tuh kita udah melakukan literasi. Jadi literasi itu sebenarnya artinya luas, dan membaca itu adalah bagian dari literasi.
Tuh, jadi kalau kalian ngobrol, diskusi, kalian kerja kelompok dan menghasilkan suatu ide, kita bisa memecahkan masalah, melakukan problem solving yang baik dan memahami apa itu masalahnya, kita sudah melakukan literasi. Tuh, tetapi sebelum literasi kan kita harus baca. Iya, benar. Untuk bisa menulis, untuk bisa mengerti pelajaran, untuk bisa memahami pelajaran, kita harus membaca. Kalau kita nggak membaca, kita nggak tahu kan di sini. Makanya sebenarnya kalian perhatiin nggak sih, orang-orang di Indonesia tuh banyak yang pinter, tapi mereka Benar banget. Kita males baca. Males baca. mereka tuh banyak yang pinter, tapi percayalah penelitian di Indonesia itu nggak lebih dari 70 atau 50% ya. Kita kekurangan orang-orang yang suka menulis. Kita kekurangan orang-orang yang suka berkarya dengan ide-ide lalu dituangkan dalam bentuk tulisan itu banyak, tapi adalah pahlawan-pahlawan kita saat-saat ke belakang. Kalau kita melihat ke belakang itu kan banyak aktivis yang luar biasa hebat ya, tokoh-tokoh kita sebelumnya. Tapi saat ke depan kemundurannya sudah terlihat jelas. Jadi ketimpangannya itu ya terlihat gitu. Banyak yang pintar tapi kita tuh kurang mau untuk menulis. Nah, mungkin salah satunya adalah kita melakukan kegiatan membaca tapi kita nggak mau memahami dan kita nolak gitu untuk ya udah kan ngebaca doang cuma buat iseng-iseng, senang-senang. Sebenarnya itu nggak apa-apa, nggak masalah, karena membaca itu jadi kegiatan aktivitas otak kita yang bisa melakukan refreshing gitu di luar pelajaran ya, di luar hal itu. Tapi di lain hal itu setidaknya dengan kalian membaca, kalian kebuka jendela wawasan yang lebih luas. Kalian keluar dari zona nyaman kalian yang cuman kehidupannya itu aja. Kayak Kak Radit, keren juga nih. Saya baru dengar cerita kamu yang tadinya cuman iseng-iseng doang, akhirnya jadi habit, kesukaan, kebiasaan, Bisa bikin cerpen. dari nambah prestasi. terus sampai rajin banget ngecekin KBBI buat ngecekin banget itu kan akhirnya kita punya prestasi tersendiri dari tuh. Itu aja sih. Jadi sebenarnya membaca adalah bagian dari literasi, tapi literasi itu banyak sekali positifnya kayak gitu. Oke. Kalau menurut Kak Radit gimana nih, literasi itu apa sih? Tadi udah banyak banget yang bisa sama Kak Anis. Kak Anis, Mungkin ya. aku Kebabat abis ya. Enggak apa-apa. Makasih Kak, itu menambah wawasan saya juga jadinya. Aku nambahin aja sih dari Kak Anis, kayak literasi itu sebenarnya juga emang membaca itu juga bagian dari literasi. Jadi kayak membaca itu juga melatih kita untuk gimana literasi kita. Jadi kan literasi itu juga tentang gimana kita tuh misal kita punya dikasih suatu premis gitu ya. Kita nggak akan langsung menyimpulkan suatu premis itu. Karena literasi itu juga kita akan melihat bagian-bagian lainnya dari premis itu. Kayak misal ada suatu isu gitu, A gitu. Kadang orang langsung ngejudge karena ada yang kena rage bait atau kayak berita sekarang banyak banget seperti itu ya. Kalau literasi kita kuat, kita pasti kayak enggak, ini sebelumnya apa nih, kejadian sebelumnya apa aja sebelumnya. Dan itu yang saya rasain juga, kayak setelah baca buku tuh juga tingkat literasinya nambah. Ketika kita mendapat suatu masalah gitu, kayak kita nggak langsung nyalain orang lain, kayak apa ya perilaku kita sebelumnya kenapa bisa jadi kayak gini. Jadi literasi juga kemampuan kita untuk membaca lingkungan sekitar kita gitu. Jadi kayak kenapa ya kok dia bisa tiba-tiba aneh kayak gini, kita coba lihat lagi sebelumnya kita lakuin apa ke dia gitu. Jadi literasi itu juga gimana kita peka terhadap lingkungan sekitar kita gitu. Gitu aja sih menurut saya. Wah, jadi Keren banget emang arti literasi ini luas banget, tapi memang masih banyak orang yang ngira kalau literasi ini hanya sekedar membaca ya guys. Jadi masih sedikit. Nah, kalau untuk anak zaman sekarang kan mereka nih biasanya lebih sering membaca dari HP ya kan. Iya, Dan baca mereka nih, digital. digital entah itu dari novel, Wattpad gitu-gitu, Wattpad, webtoon. Nah, jarang banget nih baca buku pelajaran. Terus habis itu buku fisiknya juga ditinggalin, dan itu kira-kira sangat berpengaruh nggak sih Kak buat kayak Anak-anak. perkembangan mereka? Terus karena mereka meninggalkan buku fisik juga, kira-kira ada dampaknya nggak sih? Dampaknya Dari sebenarnya Bebas nih, bebas. kalau misalkan kamu dampak pasti banyak ya. Banyak Tapi coba deh aku mau nanya sama
Andin sama Kampe. Iya, boleh. Kalian kan katanya lebih suka literasi, maksudnya bukan literasi tapi ya sebagian dari Membaca. literasi ngebaca dari digital. Nah kira-kira nih kalau digital bacanya apaan? Kalau aku pribadi sih bacanya itu AU. Aku AU. Kadang baca novel ini apa namanya Gentle Reminder, tapi versi Oh, PDF-nya. PDF-nya. Oh, Iya, iya. iya. Aku biasa cari di web gitu. Yang hijau itu nggak sih? Iya, yang hijau. Iya, benar-benar. hafal loh. Jadi AU ya, tapi baca lah ya kalau misalkan Baca di sih, kan. HP. Kalau untuk kalian gimana? Kalau aku tuh kalau baca lewat digital ya biasanya kan apa ya sama sih kayak Kampep suka baca AU, aku tuh biasa Wattpad gitu-gitu. Kalau webtoon aku jarang karena kurang suka sama komik gitu. Terus ya biasanya buka buku pelajaran di handphone juga sih Kak, karena malas bawanya di tas. Jadi kita bukanya lewat handphone aja, cari di Google buku bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum merdeka. Nah, udah Keluar. ketemu. Iya. Jadi nggak usah bawa buku gitu mikir Sebenarnya gitu. memudahkan ya. Iya, memudahkan banget sih emang. Kalau ngomongin dampaknya gimana ya? Kalau masalah bahas digital tuh dampaknya Luas positifnya banget ada, ya. Negatifnya juga pasti ada. negatifnya pasti ada. Cuman salah satunya adalah baru banget nih nonton sebuah podcast. Lagi-lagi kata orang bijak. Kata orang bijak. Kata orang bijak lagi-lagi. Google itu jadi informasi, tapi semua jangan dijadikan informasi melalui internet, melalui digital. Karena kita nggak tahu digital itu sekarang lagi AI guys. Kalau lihat scroll di IG, di Iya, di TikTok TikTok. sampai nggak bisa bedain ya Nggak bisa Iya, benar-benar banget. videonya tuh real banget gitu loh kadang loh. Saking realnya gitu. Nah, saking real ya bener. Nah, makanya kebanyakan, nah ini dia kita kenapa minimnya literasi, lagi-lagi literasi adalah salah satunya tantangannya overload informasi. Overload informasi. Jadi terlalu berlebihan informasinya sampai kita nggak tahu nih yang positif mana, yang negatifnya mana. Nah, makanya lagi-lagi jangan dijadikan internet adalah sumber informasi yang paling utama. Boleh kita kayak gini pun pasti searching pertanyaan dan lain sebagainya dari internet kan, tapi tetap kita harus cari referensinya yang aslinya, yang bentukannya seperti apa, terus bahan bacaan yang aslinya kayak gimana, dan pelajaran. Saya yakin kalian semua di sini pelajaran pasti. Kalau ngecek GPT foto ini apa ya jawabannya, Ketahuan deh. di screenshot ini apa ya jawabannya, pasti kayak gitu. Itu diakuin sih, karena percayalah AI pasti lebih pintar dari kita ya. Iya. Kalau promnya bener aja sih itu juga. Tapi lagi-lagi kita perlu kegiatan yang beraktivitas untuk membaca. Jadi kalau misalnya nyaman baca digital sama fisiknya, ya itu balik lagi ke orangnya ya masing-masing, karena kan nggak bisa menyalahkan ini salah, ini benar, nggak bisa. Itu tergantung kenyamanannya kita. Selagi kalian mengambil positifnya, selagi kalian mengambil pelajaran dan hikmahnya, itu bisa dijadikan sebagai sumber informasi. Tuh, kalau fisik kan kebanyakan, kalau digital aduh di minus matanya. Lihat HP itu kayak capek banget nggak sih, udah kerja dan segala macam. Jadi kalau misalkan untuk membaca emang lebih aware ke fisiknya. Kalau saya pribadi, cuma kalau misalkan untuk cari apapun di internet nggak masalah. Yang penting lagi-lagi adalah referensinya itu akurat atau enggak. Benar. Terus kalian jangan langsung terkecoh sama kata orang netizen begini-gini tahu beritanya. Akhirnya begini-gini tahu beritanya. Coba cari lagi ke sumber yang terpercaya, kayak di berita-berita itu kan banyak ya. Iya. Yang udah memberitakan sumber-sumber yang terpercaya kayak gitu sih. Lagi-lagi balik ke situ. Karena kita jangan sampai dibodohin sama internet, teman-teman. Benar. Jangan sampai kebodohan ini, lagi-lagi katanya orang bijak, jangan sampai kebodohan ini menjadi pasar ladang hijau bagi orang-orang yang kapitalis, dan jangan sampai kebodohan ini bikin banyak korban lagi gitu. Karena sebagai salah satu pelaku terkejam adalah kebodohan. Nah, salah satu kebodohan itu adalah
kita nggak bisa memilah informasi yang baik dan yang benar mana, terlalu tergesa-gesa mengambil informasi. Dan untuk pelajaran saya saranin sih, kalau untuk pelajaran ya lebih baik kalian berkelana dari buku-buku yang buku-buku pelajaran lah, buku-buku yang entah di perpus, entah di sekolah, dibaca buku pelajarannya. Kasihan teman pemerintahan kita udah mengeluarkan begitu banyak anggaran untuk pelajarannya. Jadi jangan sampai disia-siain. Tetap boleh lewat internet, tapi jangan dijadikan sebagai sumber informasi utama. Oke. Yang di buku tuh lebih lengkap. Jadi di buku dimanapun artikel jurnal itu pasti lebih lengkap yang ngebahas banyak gitu ya. Itu sih. Jadi kalau misalkan ya mau ngomong digital, kalian yang akan bisa menilai sendiri lah ya. Baik buruknya gitu. Iya sih kan. Itu sih. Mungkin dari Karadit, lagi-lagi kayaknya udah kambil semua nih ya. Oke. Masih bisa ditambahin. Mungkin kayak kita lihat sisi dari segi siswanya ya, gimana nih Karadit untuk menanggapi hal itu. Mungkin Karadit pas baca nulis cerpen, sumber informasinya dari internet gitu. Dari Ada buku. Dari buku. Full dari buku. Full dari buku. Saya pernah bikin cerpen kedua saya itu saya baca Max Havelaar sampai saya pusing banget itu. Oh, Wah, bacanya itu udah keren sampai sih ya. Itu apalagi bukunya tebel. Iya benar. Dan sebelum selesai sampai sekarang. Waduh. Pusing banget. Tebel apa ya berarti? Karena kalau risetnya lewat buku tuh lebih kita jadi tahu informasi yang lain juga gitu. Kayak saya waktu itu risetnya lewat buku Max Havelaar sama satu sastra Cina. Saya kebetulan punya buku sastra Cina, salah satunya judulnya Letnan Oe Tailo gitu. Jadi saya nulis tentang pemuda yang jadi asisten presiden di masa Belanda gitu. Karena kan kalau di internet kan kita terlalu banyak sumbernya ini ya. Misalnya kayak kita nggak tahu sumber yang valid, yang paling valid yang mana. Kalau kita pakai rujukannya buku fisik, misalnya kayak yang emang satu satu gitu. sumber ya. Ya kita kan bisa kayak ketika orang nanya kayak ini dari mana nih rujukannya nih? Oh ini bisa dibaca gitu. Saya kayak, seperti itu sih. Jadi kayak dari waktu itu saya masukin harga tanam, harga apa sih apa yang di VOC jual cengkeh gitu. Jadi cengkeh, cabe pada saat itu tuh rempah-rempah. Iya, rempah-rempah. Ya. Biasanya riset harga rempah-rempah, terus kondisi geografis di sana gimana, kondisi masyarakat di sana gimana, terus bahasa yang digunakan pada saat zaman itu gimana gitu. Terus perilakunya masyarakat itu gimana gitu. Ketika kita baca itu kan otak kita tuh jadi nangkap gitu. Ketika kita nulis ya udah tinggal tuangin aja seperti itu. Ya jadi kayak sebenarnya untuk kita jadi agak out of topic ya. Soal buku fisik sama digital sih. Kalau saya pribadi lebih suka baca buku fisik. Karena saya merasa punya tanggung jawab atas uang yang udah saya keluarkan aja. Lagi-lagi ya. Karena masalah utama dari buku di Indonesia itu adalah harganya tidak ramah. Mahal, betul. Tolong dicatat, tidak ramah. Tidak Tolong ramah. dikasih di bawah ya Kak. Tidak ramah, sangat tidak ramah. Di kantong pelajar anak SMA. Iya. Jadi kayak kalau nggak selesai atau paling nggak baca setengah gitu. Kayak kalau dianggurin kayak aduh ini uang Sayang banget ya. sayang banget Udah nih. ngeluarin duit gitu. Udah ngeluarin uang gitu. Terus kalau baca buku fisik tuh lebih fokus juga. Karena kan memang ya udah pure tulisan aja yang kita pegang. Tapi kalau saya pernah sekali waktu itu baca lewat handphone itu, waktu itu baca apa ya? Oh ya, Pramudia Natatur yang Jejak Langkah. Itu kan bukunya udah susah banget ya. Bener-bener saya udah nyari gak ketemu sekalinya ketemu juga harganya udah digoreng banget. Itu lagi harga lagi. Aduh. Saya baca lah itu kayak saya pribadi ya itu nggak menikmati aja sih, kayak nggak nyaman. Handphone kurang nyaman. Pusing gitu. Benar, kan natap layar terus ya. Iya. Kalau lewat ini kan lewat buku fisik kan ya udah kita buka Bolak-balik gitu. Ya kayak kalau ada yang kita lihat di halaman sebelumnya kayak kita gitu. Dan wangi buku tuh kan enak ya. Benar, salah satu pewangi kita. Gitu sih. Terus kalau lewat handphone juga mau kita pakai do not disturb atau kita heningkan
notifikasi, pasti tetap aja ada keinginan lah untuk Iya benar, Bukan. Buka yang lain, jadi nggak Iya, fokus ya. jadi nggak fokus aja gitu. Itu sih sebenarnya. Karena Kalau banyak biasanya. banget ya Bener. buku-buku di kayak kalau misalnya mau baca gratis tuh Ini di Pusnas. perpustakaan Iya, Satya Ganda utamanya loh guys. Tapi mohon tolong yang kosong-kosong diisi Bapak Ibu. Untuk promosi ya, maaf ya. Iya, ada promosi sedikit. Iya, tetralogi boleh lah satu paket. Yang tereli juga boleh. Iya, boleh. Ya banyak sih sebenarnya kalau untuk akses di digital kan juga banyak buku-buku untuk akses di handphone gitu. Cuman ya itu lagi-lagi plus minus yang fisiknya kemahalan, tolong di bold kemahalan. Kenalan ya Karena guys. kita beli buku di Indonesia itu kayak serasa nabung sebulan. Bener. Iya. 90.000 satu buku, kayaknya mendingan ke bagi kopi nggak sih? benar. Mendingan ke ini aja kita ya, ke DIY gitu. Iya. Jadi itu mahal banget. Makanya kalau misalkan dibandingkan Indonesia dengan negara lain, di negara lain beli buku itu kayak beli americano di toko-toko. Jadi mereka tiap hari nggak memikirkan harga buku yang semahal itu. Beli kan? Kalau di kita mikir-mikir lagi Pak, Iya. dan Mbak, Ibu semua yang ada di atas ya. Jadi salah satu kegunaannya ya kita pakai fasilitas umum, ya kan, salah satunya ya perpustakaan atau sekarang kafe-kafe perpus juga banyak. Iya, kan? banyak Kafe-kafe banget. library banyak banget, di Blok M juga banyak, di tim pun ada yang lebih free banget, Iya, cuma heeh. tinggal daftar masuk, minjem buku, baca buku, itu lebih lengkap kayak gitu. Itu sih. Nah ngomong-ngomong fasilitas umum buku fisik, di sini nih di perpustakaan Satya Ganda Akhirnya kan banyak kita- banget ya buku-buku yang sudah dipajang. Nah tapi ini kan banyak banget ya siswa Vegas tuh yang kadang males banget nih kesini, dan ada juga yang sering banget, ada juga yang kayak masuk doang tapi tidur gitu. Menurut Kak Anis nih gimana nih tanggapannya? POV dari balik Iya, layar ya. Iya, POV benar-benar. dari balik layar. Mau nanya lagi, kalian lebih sering ke perpus umum atau di sekolah? Jujur sih aku orangnya jarang banget ke perpus ya, maksudnya aku suka buku tapi nggak suka bacanya. Jadi kayak ya udah aku suka aja gitu. Suka bukunya aja. Oke. Iya, tapi nggak suka bacanya. Unik. Suka covernya, bener banget. Nah kalau di Vegas juga aku jarang banget sih ke perpustakaan. Paling kalau ke perpustakaan kayak sekedar numpang duduk, terus aku nonton film. Tapi kadang juga aku nyari buku Oke. gitu. Tapi nggak Dibaca. Dipegang doang. Dipegang doang. Kalau dari aku, jujur, aku belum pernah ke perpus Vegas. Jujur ya, mohon maaf ya teman-teman. Jadi aku baru banget kemarin tuh datang ke perpus Vegas. Apa ya, waktu itu sih pernah sih diajakin teman aku kayak, ayo kita ngerjain tugas yuk di perpus. Awalnya aku ayo aja, cuman karena mereka nggak ada yang ngingetin lagi, jadi aku udah keburu pulang. Mereka ngerjain di perpus, akunya udah pulang gitu. Terus kalau buat ke perpus sih ya suka-suka aja sih. Aku juga pernah nyelesain beberapa novel gitu, tapi ya emang makin kesini makin jarang baca gitu. Oke, iya sih memang. Kebanyakan ya kalau perpus masih awam ternyata buat siswa-siswa ataupun orang-orang ya di sekitar. Cuma mungkin kalau misalkan tingkatannya udah lebih lanjut, orang kuliah, mahasiswa dan bekerja itu banyak yang ke tim. Iya bener sih. Kalau siswa sebenarnya mungkin banyak, cuman karena di tim itu kan jangkauannya deket ya sama sekitar-sekitaran lingkungan anak-anak sekolahan, jadi lebih rame ke sana gitu. Nah tapi disayangkan lagi-lagi kalau ngomong bahas siswa SMS 113, malah nangis dulu. Iya kan apa sih? Jujur sebenarnya mereka pintar-pintar banget. Kalian tuh luar biasa hebatnya. Gak kalah lah sama sekolah-sekolah yang tarafnya internasional. Internasional. Sumpah, sebenarnya anak-anak Vegas tuh anak-anak 113, maaf ya Vegas. Anak 113 tuh pintar-pintar banget. Mereka karya dan idenya luar biasa. Kreativitasnya juga oke, nggak kalah dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain ya. Tapi terkadang lagi-lagi mereka mungkin belum bisa mencapai atau menjamah semua yang disediain oleh sekolah ya. Salah satunya adalah perpustakaan. Mungkin karena awam juga kan ya.
Nah, sebenarnya nggak cuma siswanya doang, tapi ini tantangan juga nih bagi saya, bagi pengelola perpustakaan semuanya, perpustakaan sekolah, gimana narik mereka dari yang cuman ayo wajib ke perpus 15 menit aja. Ya, kayak mungkin harus digituin dulu, memang harus dipaksa jadi biar terbiasa. Semua itu harus dipaksa biar terbiasa. Nah, kalau nggak kayak gitu kita nggak kenal. Kita nggak tahu ada perpustakaan nih di sini. Nah, kebetulan kan perpustakaan juga lumayan baru ya. Iya. Kalian angkatan berapa? bagus lagi. Angkatan 2000. Aku 2024. 24. Kalau Adit? Saya udah berapa ya? Nah, lupa dia. 22 apa ya langsung? 22 ya. Tapi perpusnya udah maksudnya udah kayak gini atau belum? Oh, sih? belum. Kan? Belum, Masih dulu. yang di Iya, pojok. aku juga belum. Saya datang lagi dibongkar malah. Iya, iya, lagi dibongkar, benar. lagi dibongkar. Oh, berarti kamu dapet yang di depan UKS. Depan UKS. Kan UKS sempet diubah tuh jadi perpus. Oh iya benar Iya. ya, yang lama ya. Iya, yang lama. Dulu tuh ya perpus kan sekarang kalau ngeliat notabene di pojok. Iya benar. Gelap gulita. Gak ada penerangan sama sekali. Tapi itu jadi tantangan buat kita gimana ngubah perpustakaan tuh kayak kafe sama Indomaret yang harus bisa didatengin banyak orang. Nah, salah satunya kita harus nyediain selain fasilitas yang lumayan, selain fasilitas yang nyaman dan baik, pasti kita nyediain koleksi-koleksi juga kan. Tapi salah satu minus dan ya jadi tantangan lagi belum mungkin dari koleksi-koleksinya ya masih ada yang lama dan belum ada yang baru Terlalu dan lengkap, ya. iya nggak sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi sebenarnya kalau ditanya pun ada tapi nggak banyak gitu. Ada tapi ternyata nggak mewakili semua siswa yang ada di 13. Nah, itu sebenarnya juga jadi tantangan tersendiri buat perpustakaan. Benar sih. Nah, aku juga punya temen nih namanya Salwa. Sering kesini. Oh ya, sering banget dia kesini. Iya, makanya kemarin pas aku ke perpus juga aku lihat dia tuh ngambil buku kayak nggak cuma satu, jadi langsung banyak. Aku bingung kan, lah lo bacanya gimana ini banyak banget, kapan selesainya gitu. Karena dia emang anaknya, aku lihat sering minjem buku kan. Kata dia, ya bisa lah Pep, aku baca tapi nanti pelan-pelan gitu. Aku kaget sih, cuma amazed juga karena yang aku lihat dari POV aku kan dia orangnya nggak suka baca. Tiba-tiba nih banyak banget buku yang dia ambil. Jadi emang itu mungkin ketertarikan bagi dia sendiri kali ya karena adanya perpustakaan ini. Betul banget. Harapannya sih ya semoga lebih banyak yang datang, tapi nggak hanya cuma numpang tidur. bobongan, Iya. gitu. Semangat gitu ya di perpus. Jadi sebenarnya di depan meja itu tuh kalian ngapain tuh kelihatan teman-teman. Sebenarnya Diawasin dong ya. Iya. Sebenarnya nggak takut deh. diawasin, cuman nggak diawasin tapi tuh aku ngerasa gitu, nge-feeling lah ya kayak kan pernah juga jadi anak SMA. Nggak mungkin dong masa-masa SMA itu tahu nih kayaknya mereka lagi ini deh. Oh iya benar disamperin, ya sebenarnya nggak masalah. Tapi coba lakukan yang lebih positif gitu di perpustakaan. Bermanfaat lagi. Iya, jadi jangan cuma datang tapi akhirnya kita keluar tuh percuma, nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak dapat ilmu apa-apa dari sini. Jadi ya lebih baik di perpustakaan digunakan dengan semestinya. Tiduran boleh, tapi kalau lagi baca ketiduran atau kayak buat video untuk tugas nggak masalah sih. Iya, Di sini tuh kayaknya banyak ya kalian rapat terus Iya, benar-benar. bikin acara Apa segala aja di sini macam. bisa gitu. Di sini tuh bisa, jadi nggak yang baku lagi hanya sebuah gedung naruh buku, tapi bisa disulap jadi itu lagi balik lagi ya jadi kafe lah, tapi tetap dengan fungsinya yaitu perpustakaan untuk mencari ilmu, wawasan dan membaca buku. Jadi kalau misalnya kayak tiduran, jadi maaf banget nih kalau ada yang tiduran di selasar nih itu di kolong-kolong aku usir-usirin ya, karena kalian kasihan, jangan sampai dijadiin hal yang percuma gitu. Karena kita juga udah melakukan maksudnya ya apa ya, udah berusaha baik mungkin lah ya untuk melakukan peningkatan literasi kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya dari POV aku banyak kelihatan yang tiduran ya, nonton ini, nonton segala macam, cuman kayaknya lebih baik dikurang atau jangan dilakukan gitu. Iya. Kalau yang nggak positif, jadi keluar ke sini alhamdulillah udah baca buku satu, gila aku dapat buku nih satu ya, walaupun satu halaman 2 halaman itu kan kegiatan banget. Benar-benar. Itu
itu sih. Kalau misalnya dari POV Kadit kan sering nih ya sering banget ngeliat dia bolak-balik ke perpus gitu. Kak minjem ini ya. Ternyata aku sangat senang ada anak-anak yang aware dengan bacaan. Inti mereka masih sampai sekarang jenius banget ya, referensi orang yang katanya Ray Morin ya, orang yang jenius itu bukan yang paling pintar tapi yang referensinya paling banyak. Iya, yang referensi lebih luas. bukunya banyak. Jadi kalau kita ngomong kayak gini nih, mereka nyambung. Oh iya, aku pernah baca buku ini, tahu buku ini. Oh iya, aku tahu kok tentang isu-isu hal itu. Nah, itu salah satu manfaat dari literasi kayak gitu. Sih. Iya Pak sampai lupa. Kalau masalah perpustakaan ya, kalau motivasi kamu tiba-tiba ke perpus, aku yang balik nanya aja kali ya, karena kepo juga nih, penasaran sama jawabannya dia. Pingin ke perpus terus gitu. Jadi awal itu kan karena waktu itu kelas 11 kelas aku kan dulu 11-3. Nah deket banget, tinggal belok aja gitu, tinggal belok sampai. Nah jadi dulu tuh emang sebenarnya sebelum suka ke perpus emang udah suka baca. Tapi kayak aku belum tahu gimana cara masuk ke perpus, gimana cara regisnya. Aku pikir kayak harus pakai kartu regis atau pokoknya pikiran udah rumit duluan lah gitu kan. Terus iya. Terus suatu saat di kelas tuh aku lagi baca. Nah itu aku pertama kesini aku bawa buku Max Havelaar. Nah aku baca buku Max Havelaar dengan buku yang seberat itu di kelas berisik. Nggak konsen. Iya, baca sepi, waktu sepi kalau sepi aja baca satu halaman tuh bisa 5 menit lebih gitu. Apalagi kalau ramai gitu kan. Ya udahlah, saya kesini. Tapi waktu itu masih malu-malu. Saya kesini inget banget berdua sama teman saya tuh. Karena Kak, boleh masuk? emang gitu. Oh gitu awalnya ya? Oh gitu awalnya. Kak, ya kadang ada yang Depan pintu ya? Iya, dia di depan terus iya masuk aja Kak. Iya masuk aja. Awalnya mungkin kayak gitu ya kalian, takutnya saya masuk aja guys. Yang penting jangan lupa aja isi absen. Iya gitu, karena kayak dari awal udah takut duluan kan, kayak dikatain apa nih Regis nih, Jan temen aku Jan namanya, pertama kayak Jan ayo ke perpus Jan, berisik banget di sini gitu kan, ngapain? Yaudah yuk baca aja apaan kayak gitu kan, kayak yaudah aku bawa buku kan, kayak habis itu nyampe sini Jan ada NIS-an nggak? Ada kan kamu punya ya? Iya kan ada NIS-an kan, maksudnya dia megang kan pas itu ya kan, kayak yaudah masuk aja lah Kak, boleh masuk, boleh gitu kan, terus kayak isi ini ya ini apa NIS gitu kan, NIS nih. Udah Kak, ya udah gini. Udah gini doang gitu. Masuk kayak gitu aja kan. Terus waktu bingung, terus ini mau baca di mana ini ya? Akhirnya saya ke pojok sana paling ujung gitu, saya gitu. Paling ujung itu karena malu juga karena Sabtu lagi di sini ngobrol sama itu. Iya, ngobrol di pojok sana ya. Iya, saya di pojok sana kayak biar nggak kelihatan teman-teman saya juga kayak apa ya kayak Gengsi ya, jadi mau baca. Oke. Di sini tuh kebanyakan ya aku bingung ya. Mereka rajin kesini tapi malah takut kalau dilihat sama temennya, ngumpet-ngumpet gitu loh. Takut dikira so rajin Iya, biasa gitu. Iya biasa gitu. Kadang mah nggak apa-apa. Welcome aja, justru cool ya. Nah lanjut deh terus. Terus kayak lama-lama berani lah kesini sendiri gitu kan. Karena di kelas ya berisik terus gitu kayak. Waktu itu kan juga udah akhir-akhir semester gitu, jadi kayak nggak ngapa-ngapain nih di kelas gitu kan. Semester kelas Iya. 11 ya. Semester 11 ya. Kelas iya gitu. Terus saya kesini lah kayak sering ya, jadi agak sering kesini kan di kelas berisik, jadi kayak kalau lama nyaman di sini gitu kan. Akhirnya ya udah di sini terus kayak penasaran juga kan sama buku-buku di sini. Terus saya awalnya nggak pernah minjem sama sekali. Saya bawa buku saya sendiri. Kamu bawa buku sendiri Iya, ya. saya Saya bawa ingat buku oke nggak apa-apa. Nggak pernah. Terus kayak kata teman saya kayak saya pernah beli buku, terus saya beli buku Mokhtar Lubis dulunya Harimau kan di sini ada juga. Oh iya, itu ya tapi yang lama ya, buku lama nggak sih? Iya itu buku lama. Nah saya beli itu buku Mokhtar Lubis, saya bikin di SG lah. Saya postnya di close friend. Karena gengsi. Gengsi ya, lagi gengsi. Ya terus teman saya komen, lah itu kan ada di perpus. Emang iya? Ya rugi dong. Udah beli ya. Udah beli ternyata ada di perpus. Nah itu dia. Terus ya udahlah akhirnya, nah itu novel yang saya selesai satu hari. Akhirnya
kan halamannya 200-an itu. Iya, Mm-mm. nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak banget itu. Nah terus kayak habis saya baca itu kayak ada novel Mokhtar Lubis lain yang kata orang tuh bagus juga gitu kan. Saya nanya ke Bang Jimmy di Blok M, kata Bang Jimmy gitu. Yang di mana tuh? Oh pokoknya saya itu tuh Bang Jimmy tuh di Blok M udah agak terkenal gitu lah di medsos gitu terus kayak. Ya, saya kadang suka main Coba sana. kita cari ya. Boleh dicari nanti. Aduh saya jadi promosi juga nih. Oke. Terus kayak nanya ke dia kan kayak apa ya novel Mokhtar Lubis yang lain yang bagus gitu kan. Jalan Tak Ada Ujung gitu kan. Padahal saya lihat dulu ya, padahal saya mau cek kesini. Terus udah besoknya saya kesini, oh ternyata ada di sini Jalan Tak Ada Ujung. Untung belum beli. Iya, nggak jadi rugi lagi gitu. Iya, gitu. Oke. Dia kayak ya udah terus saya tanya kan kayak bisa pinjem nggak ini di rumah kan gitu. Itu saya nah di situ kayak Pelanggan pertama ya. Pelanggan pertama. Yang akhirnya sering datang terus minjem buku. Pinjam gitu. buku, iya. Terus ya udah sih dari situ kayak makin suka kesini karena tapi kayak oke. akhirnya kelas 12 kelas saya di lantai 3 Jauh. paling ujung. Waduh, Kadang Jadi udah iya, capek ya gitu iya. ya. Kadang kesini kalau emang bel banget nih langsung kesini Oke. gitu. Iya. Nah, masih punya keinginan terus ya. Kan biasanya anak kelas 12 sudah sibuk banget ya. Iya, kelas lagi 12 TB udah udah kayak udahlah dikit lagi lulus gitu. Iya, jadi kayak bolak-balik ke sini tuh rasanya capek gitu nggak sih? Nggak ada waktu lah istilahnya. Iya, Emang capek tapi. capek. Kan demi Oh, iya. demi hal yang positif mah nggak ada kata capek lah ya untuk ilmu. Kayaknya jadi keren sih awal-awal dia yang malu-malu ke propose. Jadi kalau ke propose awal gitu ya, kita takut ya sih. Tapi aku juga gitu kan takut. Iya takut ya. Terus habis itu kan dulu di SMP aku tuh penjaga perpusnya agak galak ya menurut aku. Jadi agak males ya, jadi agak males gitu. Ini juga nih poinnya, penjaga perpus galak, tidak ramah. Gak boleh berisik. Jadi Bener-bener nggak boleh. Kalau kita ngomong kayak rame dikit langsung Aduh, itu males sih. ya ampun, males ke perpus gitu. Oke, iya yang pertama yang kalau perpus tuh pasti kita bingung masuk kayak gimana, apalagi udah sekelas perpusnas ya itu pasti bingung. Iya, itu pusing banget sih. Pusing banget masuk kayak gimana. Nah tapi setiap perpus beda-beda ya, ada yang menyediain keanggotaan online. Biasanya kalau kita mau ngecek tuh kita cek dulu ada websitenya atau enggak, ada media sosial atau enggak. Jadi nggak apa-apa ke perpus, jangan pernah takut, datang dulu aja. Aku nggak gigit kok. Aku nggak makan tubuh orang juga, tenang aja. Jadi ditanya aja, selagi kaliannya oke, ramah, selagi kaliannya kadang kan ada yang sering aku perhatiin ya, masuk tidak. Oh, nggak ada permisi-permisinya Iya, gitu. iya, nggak ada yang saya kayak kamu tuh baru pertama gitu, coba ditanya dulu biar nggak salah paham gitu. Jadi kalau dia masuk tiba-tiba aku langsung berdiri nanya dong, kamu kelas berapa kak? Kamu ngapain? Iya, mau Ya kan, ngapain? ada kegiatan apa? Di mana sih juga ada Bu As. Jadi kalau misalnya ke perpus, lagi-lagi ini tentang manner juga. Jadi kalau misalkan kayak merasa takut nggak apa-apa, masuk dulu, tanya pelan-pelan, kak ini gimana ya kita masuknya, daftarnya gimana, atau apa yang perlu kita siapin kayak gitu, nggak apa-apa, masuk aja dulu. Yang penting kalian tanyanya dengan pelan-pelan, terus sopan juga, ramah, jangan tiba-tiba bawa tas nyelonong. Ujung tanduk aku udah mulai berdiri nih. Ini kelas berapa ya tiba-tiba masuk. Jadi kan ya aku selalu perhatikan orang-orang yang masuk absen atau tidak dan lain sebagainya gitu. Jadi kesadaran kita untuk ya bersikap ramah juga ya, untuk bersosialisasi itu perlu. Nah jadi perpustakaannya tuh nggak yang penjaganya tuh nggak yang keluarin tanduk mulut tiap hari gitu. Nah salah satunya juga yang lain adalah pustakawannya yang kadang jutek, cuek bebek dan lain sebagainya. Tapi tidak tahu di luar sana bagaimana. Cuman untuk perpustakaan di 13 kita usahakan untuk nggak melakukan hal yang kayak gitu ya di luar layanan lah ya, atau di luar layanan dan di luar sekolah. Tetap kita harus melakukan pelayanan yang ramah ya. Tapi balik lagi ya, bagaimana kita diperlakukan kita kembalikan. Jadi kita harus sama-sama saling menghargai. Cuman ya setidaknya antara misalnya ada Bu As gitu atau ada guru-guru lain yang setidaknya permisi Bu atau gimana gitu. Jadi jangan lagi-lagi takut untuk datang ke perpustakaan, tapi tetap punya manner dan adab untuk bertanya dengan sopan.
Oke. Itu sih, memang nggak ada yang galak. Cuma kalau misalnya untuk perpustakaan berisik tuh Ya karena emang Iya. takut ngeganggu Iya, juga. benar. sudah dijawab kan ya. Jadi gimana Benar tadi sih, kalau benar misalkan sih. rame yang Iya. kamu lagi baca serius? Saya pernah gitu Kak. Oh iya. Oh, di sini. Wah, di sini. Oh, waduh, gimana tuh Kak? Gimana tanggapannya Kak? Ceritain Dit, gimana rasanya kalau lagi kayak gitu? Kayak gitu. Waktu itu tuh saya waktu Tapi keadaannya lagi KB ya, penting gimana? Kalau enggak karena lagi saya lupa Free deh. class gitu. Istirahat. Iya lagi free class lagi free class. oke, Lagi oke. free class waktu itu. Terus waktu itu saya lagi ini juga agak hektik sih kayak saya itu beberapa hari mau lomba pokoknya seminggu sebelum lomba gitu lah. Saya menjelajah bahasa-bahasa gitu kan kayak saya baca Terelie waktu itu karena saya pengen tahu tipikal bahasa Terelie gimana gitu kan. Waktu itu saya lagi baca saya baca di belakang sini di pojok yang tertutup itu. Terus kayak saya lagi fokus baca terus kayak kadang yang waktu itu lagi panas juga sih jadi kayak banyak yang Banyak yang masuk. iya ada nah di sini itu samping saya ada yang lagi main game sama temennya di sampingnya. Aduh. Nah yang itu ganggu yang banget di bawah sih. juga ada lagi tiduran Iya, ada nonton oke. itu kita lagi ngobrol ngerumpi kayak kamu kayak mengeluarkan semuanya. Dibongkar semuanya ya, dibongkar nih. karena iya kayak saya baca jadi kayak rasanya pengen jadi Rangga pas ngelempar. Iya. Tapi kan malah bikin kegaduhan gitu nanti sih kayak diam aja gitu kan kayak ya udah kayak saya waktu itu lupa ada Mbak Anis atau enggak ya. Saya lupa waktu ada Mbak Anis atau enggak kayak kesel aja terus akhirnya saya keluar dari Oh enggak kakak tegur dulu gitu. enggak saya langsung Oh, langsung. saya keluar aja saya baca di mana tuh ya saya baca di luar jadinya. Iya. Oh, dari luar ya. Gak di kantin kan tapi sempat. Enggak. Wah di kantin lebih gitu. Ya itu sih salah satunya. Sebenarnya kalau mau ditegur pun jadi akhirnya dilema gitu loh dilemanya. Bukan dilema sih, cuman takutnya tuh ada yang pernah sempat saya tegur, cuman dia malah makin Berisik kayak atau? makin berisik dan kayak Makin gak kok berdiri. jadi malah nantangin Oh, ya. iya. Jadi malah nantangin ya. Jadi kalau misalkan ada yang kayak gitu lagi sebenarnya gimana ya? Kecuali ya ini kan satu ruangan, kecuali kalian punya acara dan itu sudah berizin, itu nggak apa-apa berisik karena pun perpustakaannya akan disterilkan. Tapi kalau lagi free class dan kalian belajar, kalian kan bilangnya lagi belajar kelompok ya, jadi tolong hargai juga kepercayaan saya dan guru-guru yang jaga di sini. Jadi kalau misalkan lagi pengen belajar kelompok ya sudah belajar kelompok. Iya, belajar Jangan kelompok. ujung-ujungnya main game, Ngobrol. dan lain sebagainya. Itu jadi kalian emang nggak kenapa-napa ya, tapi yang lain kitanya yang belajar yang jadi merasa kasihan, terganggu diganggu gitu. Jadi kalau ditegur ya tolonglah diindahkan gitu ya. Oh iya Kak, jangan kalau misalnya mau belajar di luar, kalau mau ngobrol mending di luar, itu ada Iya. di taman di luar, mending di luar, jangan ganggu yang di dalam. Jadi kadang suka kesalahan saya sendiri juga kalau misalkan lagi jaga dan nggak aware gitu, lagi udah kredit banget, jadi lebih baik akhirnya yang mau belajar jadi nggak bisa belajar karena saya Iya, usir semua keluar kayak gitu. Serba salah juga sih. Iya, serba salah. Jadi, tapi kalau misalkan kalian merasa keganggu ya dari kalian, saya kalau Adit datang lagi atau Kanin dan Kampep terus merasa keganggu, bilang aja. Ada banyak kok yang sempet berani bilang, maksudnya ada yang mulai berani bilang ngomong Kak kita keberisikan mau belajar, jadi saya tegur. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa, berani aja bilang ke nggak cuma saya tapi di perpustakaan lain yang bilang Kak kita keberisikan dan lain sebagainya. Karena saya pun ngerasa nggak enak banget waktu itu di kampus. Sebenarnya sih cuman buka laptop doang, tapi keganggu banget sama yang ngobrol. Akhirnya saya beraniin sendiri untuk negur mereka gitu. Kak ini di perpustakaan boleh nggak tolong formal dikit? Iya. Kita tegur sendiri juga. Tapi kalau misalkan memang ingin saya atau bosnya negur nggak apa-apa, bilang aja. Kak kita merasa keganggu, kita susah lewat. Jadi kayak ini udah ditaruh nih di lesehan di belakang, ada meja. Iya. Masih bisa-bisanya mereka tidur. Jadi agak Ya gitu sangat deh menantang pokoknya. juga ya. Tapi saya senang intinya kalau kalian ke perpus dengan hal yang positif. Nah, itu dia pesan juga untuk kalian juga, untuk kita juga nih, masukan dan kritikan yang emang harus kita perbaikin juga ya sikap kita kalau Iya, di untuk datang ke perpus perpustakaan gitu. gitu teman-teman. Gak cuma di perpustakaan sekolah ya, Iya, di perpustakaan umum Yang dimanapun. gitu, dimanapun kalian berada deh pokoknya. Iya, tunjukin lah kalau kalian orang-orang yang berpendidikan. Iya sih. Catat guys, kata-kata ini.
kalau kalian orang pendidikan ya, jangan sampai kalian pintar, kalian punya ilmu banyak, wawasannya luas, tapi kalau mannernya nggak ada ya, Ya, mending buat apa sia-sia gitu. sia-sia. Hmm. Itu sih. Pembahasan kita nih udah sampai Banyak banget jauh ya, udah jauh ya, benar ya. Nggak kerasa ya ternyata. Aku mau nanya nih Kak, buat Kak Radit sama Kak Anis juga. Jadi dari kalian nih, tips apa sih buat anak muda biar makin rajin literasinya, Iya, benar. makin sering ke perpusnya gitu, buat baca, bukan sekedar buat tiduran Iya, doang gitu. Tips dari kalian tuh apa sih Kak? Tips, oke. Dari Kak Radit sama Kak Anis. Silakan. Kalau tips, kalian harus banyak kepo. Oke po, iya benar Kalian sih. harus lebih Kepo, banyak ya. tahu perasaan kayak ke orang aja. Lebih banyak kepo, lebih banyak kepo tentang hal-hal baru. Intinya kepo, tapi jangan kepo kebangetan ya. Maksudnya, Iya. keponya untuk hal Ingin yang tahu aja gitu. pengen tahu, rasa penasarannya tuh gede gitu. Nggak apa-apa lebih banyak nggak tahu, tapi akhirnya jadi kalian Iya, lebih iya. banyak tahu. Jadi lebih banyakin kepo, lebih banyakin perasaan lagi, penasaran untuk hal-hal yang positif, dan akhirnya kalian akan ngejawab sendiri dan mengetahui sendiri. Dan ya kita kita masa-masa sekolah, masa-masa kuliah nggak lama, cuma sebentar. Jadi udahlah, sudahi masa-masa kalian yang nggak ingin nggak apa-apa main-main, masa remaja wajar. It's okay, nggak apa-apa teman-teman. Tapi jangan lupa kewajiban kalian adalah sebagai pelajar. Betul. Itu sih. Kalau Kak Radit gimana nih, tipsnya apa? Tadi sih bener banget sih yang dari Kak. Lagi-lagi ya Iya guys. sih. Ya dari Kak Anis emang penasaran tuh memacu kita untuk terus pengen tahu gitu ya. Nah, kalau udah penasaran kayak gitu tuh, untuk bisa jadi habit tuh pertama kita punya tujuan kayak Iya. kita ingin tahu apa sih, apa yang mau kita tuju. Jadi kan untuk membaca itu kan ada beberapa tipe pembaca juga ya. Ada yang baca buku self improvement, ada yang baca sastra, ada yang baca jurnal penelitian gitu, ada yang ensiklopedia gitu. Dan tujuannya mereka juga ada yang emang untuk mereka cari hiburan, untuk mereka kayak tadi Cari ilmu gitu. cari kayak mahasiswa dan anak SMA aja tujuan untuk mereka baca aja udah. Iya. Ini bisa ada yang beda, ada yang sama gitu kan. Maksudnya kayak kita punya tujuan masing-masing pertama. Nah, lalu setelah itu ini ada beberapa rangkuman sih dari buku Atomic Habits untuk membuat sesuatu itu menjadi lebih mudah. Boleh Keren sih, nih, apa? keren. Ya. Yang pertama tuh buat itu jadi mudah. Jadi kayak tadi kayak tadi saya pertama, ini buku sebelum ini nyelesain gimana nih ya. Iya, nyelesain gimana sih? Dibikin Udah pusing duluan ya. Dibikin mudah aja gitu, kayak ya udahlah jalan aja dulu. Maksudnya Iya. bukan berarti kita nggak mempertimbangkan, tapi buat itu jadi mudah. Dan tugas sebenarnya kita tuh ya sebenarnya pemikiran kita tuh bisa untuk mendorong otak kita tuh memanipulasi kayak sebenarnya tuh untuk menyelesaikan semuanya itu bukan tugas dari kita, tapi tugas dari kita sebenarnya tuh adalah memulai berapa ya 5 menit pertama lah. Jadi kayak Iya. awalannya itu harus ada dulu. Kalau kita nunggu ntar awalnya aja Nggak bakal jadian juga. harus ada prolognya dulu. Dicoba dulu. Iya, buat itu jadi mudah, buat itu jadi gimana caranya kita yaudah deh buka dulu deh buku gitu. 3 halaman, 4 halaman kayak ya udah ntar juga keterusan. Iya, terus Iya, kayak saya makin gitu, nggak mau berhenti bacanya. Saya baru nyadar seperti itu kan. Iya, ternyata benar juga gitu kan. Habis itu buat itu sedekat mungkin dengan kita. Itu jadi kayak mungkin ini klasik tapi manjur sih, kayak taruh di dekat kasur, di dekat kasur, di dekat meja Biar kebawa mimpi belajar. apa gitu. Jadi kayak Biar mau baca gitu. saya sampai sekarang naruh rak buku saya di dekat, bener-bener di samping tempat tidur saya. Tempat tidur saya. Oh, keren teks saya. Itu kebiasaan yang udah sering banget. Jadi kalau buka mata nih lihatnya buku. Iya. Gitu. Iya, gitu. Jadi Kepo-kepo. atau kita lagi udah pulang sekolah capek gitu kan, membaca buku, alasan apa lagi capek tinggal gini aja tangannya. Iya. Gitu. Iya, jadi seperti itu. Emang ya harus dipaksa. Iya, jadi buat itu jadi sedekat mungkin sama kita, buat jadi mudah, jangan terlalu dipikir jadi susah. Dan terakhir,
buat itu jadi habit. Oke. Habis baca Atomic Habit, Atomic Habits, jadi buat kebiasaan. Benar. Sebenarnya udah baca udah lama banget deh, masih membahas. Iya. Itu sebanyak kalau dibaca bukunya keren juga, kalian boleh bisa Itu baca buku dan bagus. Iya. pasti tujuan pertama kali baca, bukan tujuan sih, lihat novel pertama kali tuh yang Laut Bercerita ya, itu emang karya Iya. Leila tuh keren banget. Keren banget. Keren banget. Dan katanya itu mau difilmin ya kak? Iya, betul banget. Nah, kita ini jadi promosi. Oh, promosi lagi nih. Kita mau kontrol sih. Udah. Promosi lagi. Promosi, makanya ke perpus baca banyak Dan buku. iya, kayak kalau kita baca tuh kita mau ngasih informasi juga. Iya, Kita enak. lebih luas. Iya. Dan itu valid gak sih? Karena kayak gue udah baca kok, tenang aja. Jadi udah tuh baca, yakin ada 100%. bukunya. Iya. Ya, Kak, teman saya curhat gitu saya kayak, bla. Menurut kamu gimana? Menurut buku ini, Udah Keluar kata-katanya. menurut buku ini. Oke. oh dari buku yang saya baca sih kira-kira gini. Oh, gitu ya. Ini kalau baca tuh bahasanya jadi tertata Iya, loh. Tadi benar. Kak Radit udah tenggelam dalam kata dan terhanyut juga. Wah. Keren sih, jujur. Nggak belibet gitu ya kak? Iya, nggak apa-apa kan belajar. Iya. Iya. Semua itu belajar berbicara. Kita memulai, benar kata Khalid, kita mulai dulu, mau salah mau benar itu urusan belakangan, nanti kita coba. Betul. Harus ada prolognya dulu. Iya, iya. benar. Mau salah mau enggak mah coba aja dulu, kita nggak ada yang tahu guys. Nah aja. Kami juga belajar. Iya Kak. Ada benar ada salahnya. Benar. Tuh. Nah untuk momen yang terakhir, boleh nggak sih Kak Anis dan Kak Radit nih ceritain ada suatu hal kejadian yang ngeselin atau senang ketika literasi atau ketika di Literasi. perpustakaan tuh ada nggak sih? Atau horor mungkin? Boleh banget nih di share ke Boleh. Cerita ya. supaya ada Senang hiburan sedih nih. horor gitu. Nah, Iya. Iya, benar. Sedang sedih horor. Gimana dia sedang sedih horor? Salah satunya Iya, boleh. dari kakak dulu deh. Oh ya. Kalau horor ya, horor sih enggak. Horor tuh adalah ketika saya melihat anak-anak di sekolah tidak diisi dengan kegiatan yang literat. Itu horor banget. Jadi satu Oh, sekolah jadi muridnya yang horor ya. horor, nggak murid semuanya ya, semua Iya. semua elemen sekolah. Kalau misalnya kayak ngeliat ya tidak apa ya, bahasanya tuh Agak susah untuk ya? memperhalus ya, biar nggak terlalu terlihat sepi, senyap. Cobalah kalian isi dengan hal yang literat, untuk pendidikan lah, untuk pelajaran, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lagi-lagi adalah positif, karena bisa jadi dari situ kita mulai mengembangkan diri kita juga. Nah tapi kalau misalnya dari POV pustakawan, ya paling tuh kadang lagi-lagi buku Lagi-lagi. buku. Kalau misalkan sebenarnya saya suka banget, jujur saya suka kalau koleksi-koleksi di belakang, rak-rak buku-buku di belakang tuh berantakan lah, berubah bentuk lah, itu tandanya ada jejak-jejak kalian. Ada jejak-jejak kalian untuk kepo sama buku, kalian penasaran sama buku ya, walaupun cuma dilihat judul terus ditaruh lagi, tapi itu sebuah kebanggaan juga ya. Terus sebenarnya kalian tuh punya keinginan untuk membaca, punya keinginan datang ke perpustakaan, tapi mungkin belum ada pematiknya. Benar, betul. Jadi yang dicari nih matiknya apa ya? Mungkin dari gurunya, mungkin dari kita, kesadaran dari kita, atau mungkin dari program-program yang udah dilakukan sama perpustakaan. Kebetulan juga perpustakaan kan sudah ada program kemarin lomba bulan bahasa literasi, iya, terus kita juga punya klub baca. Kita sudah mulai untuk melakukan kerjasama nih, salah satunya sama tim-tim jurnalistik. Iya. Jadi Betul, mungkin kedepannya Tit. kita bisa terus kolaborasi ya, Amin. soal lain juga. Itu aja sih. Kalau misalnya cerita dari POV kita, dari POV saya pribadi di balik meja, ya paling melihat kalian tuh udah senang sebenarnya terus, walaupun ya isi Iya. sendiri di bawah. Lalang nggak apa-apa lah. Tapi seneng banget kalian udah mulai tertarik sama perpustakaan. Peningkatannya juga udah mulai walaupun nggak stabil, tapi adalah peningkatannya. Jadi nggak stagnan dan statis, ada dinamis. Ya gitu. Itu sih.
Kalau dari saya, ini kalau dari Kak Radit horornya beda. Ini harus horor. Enggak, Bebas. Di perpustakaan atau sepanjang? Bebas sih sebenarnya, tapi boleh kalau di Tapi kalau soal saya momen senangnya aja lah, karena tadi udah momen horor. Kalau dari senangnya, saya tuh paling senang ketika saya bertemu dengan sama pembaca buku. Sebenarnya yang apalagi kalau kita sama-sama baca buku yang sama gitu. Nah, itu selalu enak sharing komunikasi. kayak aku harus baca buku ini nih. Menurut kamu gimana gitu kan? Oh, pas banget lagi baca ini gitu kan. Atau oh, pas banget saya udah pernah baca gitu kan. Kayak jadi menurut pandangan kamu gimana buku ini gitu. Sama-sama mengeluarkan ide. Iya, sama mengeluarkan ide. Jadi kayak saya itu juga memacu kita untuk kayak dia baca buku ini, aku mau ngobrol sama dia, tapi aku belum punya pengetahuan tentang yang buku dia baca, aku baca buku kayak dia deh gitu. Jadi kayak itu juga Sama-sama yang kata Mas Yanto. Iya, adalah satu lagi guys. Perpustakaan tuh suka buat ini loh, date library gitu. Ada juga loh ternyata, seneng sih. Ada mereka suka baca bareng gitu. Jadi mungkin saling tukar pikiran gitu ya. Iya, itu Ada yang bilang, itu seru juga. Kita buat adain di forum diskusi buku kali ya. boleh. iya, jadi momen paling menyenangkan bagi saya itu ya itu ketika saya diskusi sama Kamu makanya waktu itu pernah nanya ya, kamu pernah baca filosofi lagi? Iya. Filosofi teras sama yang punyanya Paul Ho. Paul Hoes apa sih itu judulnya? Saya lupa. Dia juga lagi judulnya tentang The Alchemist ya, The Alchemist ya, Kamu ya baca itu juga ya? itu juga. Kamu pasti waktu itu mau ngajakin diskusi kan? Ah, Enggak, nanya enggak dong. juga. Karena saya belum tahu kan istri. Oh iya. Oke. Kayak kakak baca The Alchemist, kalau itu kan juga ngobrol sama yang lain. Iya. Iya sih cuman kakak baca Alchemist juga gitu. Oh iya. Itu salah satu buku yang direkomendasikan juga loh. Iya itu Betul. bagus Untuk itu. para calon pemimpin. Asik. Bisa banget baca Catat buku ini. guys, catat. Oh, Masya Allah. Dan menariknya ketika habis baca buku itu, ketika kita diskusi sama orang, itu kita jadi tahu pandangan orang. Ada ada B. Ada ternyata pandangannya banyak Iya, ya. Cuma iya. satu kata aja pandangannya banyak Terus ya. sampai kayak ada saya ngomong sama A gitu, oh ya ini buku bagus nih bikin kita jadi motivasi gitu. Ada yang B, utopis banget nih buku. Dia kira kehidupan tuh selamanya berjalan Iya, seiring terlalu dengan realistis. terus kayak sebenarnya yang terjadi di sekitar kita tuh ya udah emang karena terjadi gitu. Jadi kayak oh seperti itu. Jadi gitu sih. Ada yang denial juga, ada yang Iya. terlalu utopis tuh rasanya agak bahaya juga ya. Cuman nggak apa-apa sih, itu kan pandangan mereka. Iya kayak iya ini buku sangat-sangat tidak realistis Iya. gitu. Terlalu indah untuk disampaikan terlalu indah gitu. Oke. Nah, kita dari tadi udah ngomong Iya, panjang panjang lebar dari A sampai Z. Iya, Banyak dan banget ternyata pesan-pesannya ya yang yang bisa kita tersembunyi tangkap gitu. gitu. Mungkin ada satu kata atau kata-kata hari ini untuk penonton kita, Iya, pendengar yang kita nonton dimanapun kita mereka nih. berada. Adakah? Sudah cukup. Oh, sudah Mari kita cukup. lakukan saja ya. Oh gitu ya. Udah cukup kita berhentinya, kita jalan lagi. Sih. Jangan berhenti di satu tempat, kita terus berlanjut. Iya benar. Jadi guys, mulai dari prolog dulu nih, karena kalau nggak ada awal, nggak ada akhir. Iya asik. Pokoknya harus dimulai dulu, harus dimulai. dipaksakan dulu kalau Iya, betul. mau jadi berkelanjutan. Kita udah pembahasan kita sepertinya Iya, sudah agak cukup ya. sering juga ya. Banget ya, udah Cukup banget nggak ya. ada topik lagi kayaknya. Semoga kedepannya Kak Ani sama Iya. Kang Pep Jadi sering jadi lebih sering Amin kayaknya bakal lebih sering deh. lebih tambah bacaannya lebih meningkat lagi, Amin. lebih suka sama buku sama teman-teman kita yang di balik layar ya. Semoga apa yang udah dibilang sama Kak Radit sama Kak Anis bisa bermanfaat buat kita Amin. semua, buat teman-teman, buat kedepannya gitu. Oke. Nah, untuk kalian yang ingin mendengarkan podcast kami, bisa banget nih di-share di Spotify, yaitu podcast Vegalistik, Vegalistik. atau cek di Instagram Vegalistik. Vegalistik. Itu aja dari kami keseruan kita hari ini. Makasih banget udah nonton dan udah dengerin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.